Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru pertama kali di sini, selamat datang. Jika pesan-pesan dalam video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar kita bisa terus belajar bersama tentang kedalaman hidup dan misteri yang kita hadapi. Ada sesuatu yang telah mengusik pikiran saya selama puluhan tahun bekerja menyelami jiwa manusia. Sesuatu yang mendalam dan perlu saya bagikan pada Anda hari ini. Kebanyakan dari kita, dengan niat terbaik dan segala cinta yang kita kumpulkan di hati, sering mengucapkan kata-kata kepada orang yang telah pergi. Kata-kata yang terdengar menghibur, penuh kasih, dan seolah menghormati kepergian mereka. Namun diam-diam tanpa kita sadari, kata-kata itu justru berpotensi menyebabkan luka batin dan spiritual yang serius. Kita mengira telah memberi ketenangan, tetapi bisa jadi kita justru mengganggu sesuatu yang sakral dalam perjalanan mereka. Hari ini saya ingin membahas hal ini dengan kejujuran dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, karena kita sedang menyentuh misteri terbesar manusia, tentang kemana perginya jiwa setelah kematian. Biasanya, saat seseorang kita cintai pergi, naluri pertama kita adalah berkata, "Tenanglah sekarang, kamu sudah beristirahat, kamu sudah bebas dari penderitaan." Ucapan itu lahir dari cinta yang tulus, dari keinginan kuat untuk percaya bahwa orang terkasih kita baik-baik saja. Tetapi dari sudut pandang psikis dan spiritual, pernyataan seperti ini bisa bermasalah. Bukan untuk kita yang mengucapkannya, tapi bagi jiwa orang yang pergi, yang mungkin sedang mengalami proses yang membutuhkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari kita. Dengan mempelajari pola-pola alam bawah sadar, tradisi spiritual timur dan barat, serta kesaksian banyak orang, saya mulai memahami sesuatu yang penting. Kematian bukanlah garis finish, ia adalah sebuah peralihan. Jiwa tidak serta-merta lenyap atau langsung berada dalam keadaan sempurna. Ada sebuah proses, sebuah perjalanan transformasi yang harus dijalani. Dan dalam proses ini, jiwa yang pergi masih menjaga hubungan dengan kita yang ditinggalkan. Hubungan yang bisa saling menguatkan, atau justru menjadi beban bagi kedua belah pihak. Berbagai kebudayaan dan kepercayaan di dunia mengenal konsep ini. Dari Bardo Thodol Tibet, kitab kematian Mesir kuno, hingga konsep penyucian di banyak tradisi. Mereka semua pada intinya menunjuk pada kebenaran yang sama. Kematian memulai sebuah proses, bukan mengakhirinya. Dan proses inilah yang seringkali tidak kita pahami, sehingga ucapan kita yang paling tulus pun bisa salah sasaran. Nah, jika kematian adalah sebuah peralihan, seperti apakah sebenarnya proses yang dijalani jiwa itu? Inilah yang perlu kita pahami, agar niat baik kita bisa diarahkan dengan tepat. Sepanjang hidup tanpa disadari, kita semua mengumpulkan apa yang saya sebut sebagai bayang-bayang diri. Ia adalah bagian dari kita yang kita tolak, kita sembunyikan, atau kita anggap tidak pantas. Bisa berupa rasa sakit, penyesalan, ego, luka batin, atau bahkan potensi diri yang takut kita akui. Kita juga melekat pada banyak hal, identitas, hubungan, harta benda, dan kenangan. Saat tubuh fisik meninggal, semua bagasi batin ini tidak serta-merta lenyap begitu saja. Jiwa membawanya. Dan dalam keadaan baru itu, jiwa mulai menghadapi, mengurai, dan menyatukan semua bagian yang tercecer seumur hidup itu. Bayangkan sejenak. Setelah meninggalkan tubuh, jiwa berada dalam keadaan kesadaran murni. Tidak ada lagi topeng sosial, tidak ada lagi pembelaan diri, tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian. Dalam kejernihan total itu, segala sesuatu tampak apa adanya. Setiap cinta yang tidak terungkap, setiap maaf yang tertahan, setiap rasa sesal yang dipendam, semuanya hadir dengan kejelasan yang tak terhindarkan. Ini bukan tentang dihukum. Ini tentang kejujuran paling mendalam yang harus dihadapi sendiri. Seperti seorang pelukis yang akhirnya melihat karyanya dari jarak yang benar, melihat setiap goresan yang kurang tepat, setiap warna yang tidak harmonis. Proses ini bisa terasa luar biasa berat, tetapi ia justru penting untuk penyembuhan dan penyempurnaan jiwa. Disinilah peran kita, orang-orang yang masih hidup, menjadi sangat berarti. Kata-kata, doa, dan pikiran kita adalah seperti cahaya yang kita kirimkan ke dalam ruang peralihan itu. Cahaya itu bisa menjadi penuntun,
memberikan kehangatan dan kekuatan bagi jiwa yang sedang melakukan pekerjaan berat tersebut. Atau sebaliknya, ia bisa menjadi kabut yang mengacaukan atau bahkan rantai yang mengikat. Sayangnya, karena ketidaktahuan, seringkali kita justru mengirimkan hal-hal yang tidak membantu. Kita ingin jiwa mereka tenang dan beristirahat, padahal mungkin yang mereka butuhkan adalah dukungan dan cahaya. Untuk menyelesaikan sebuah transformasi besar, kita memikirkan kenyamanan dan kesedihan kita sendiri, tanpa menyadari bahwa jiwa mereka sedang dalam sebuah perjalanan penting yang memerlukan partisipasi sadar kita. Memahami hal ini mengubah segalanya. Hubungan kita dengan yang telah pergi tidak lagi sekadar tentang mengenang, tetapi tentang menemani dengan sadar. Kita beralih dari posisi sebagai seorang yang berduka pasif, menjadi seorang sahabat yang aktif menyemangati dari kejauhan. Lalu seperti apa bentuk kata-kata yang tanpa sengaja justru menjadi penghalang itu? Mari kita selami lebih dalam, karena beberapa ucapan yang paling umum kita dengar ternyata adalah yang paling perlu kita perhatikan. Berbekal pemahaman bahwa jiwa sedang dalam sebuah perjalanan kerja internal, mari kita lihat kembali ucapan-ucapan yang sering terucap di makam, upacara, atau dalam doa kita. Ucapan yang tulus, namun dari sudut pandang ini, perlu kita pertimbangkan ulang. 1. Jangan khawatir tentang kami. Tenanglah di sana. Ini mungkin ucapan paling umum, terdengar sangat dewasa dan penuh pengorbanan, seolah kita melepaskan mereka dari segala beban. Namun, secara psikis, pesannya bisa bermakna, kamu tidak perlu terhubung lagi dengan kami. Urusanmu sudah selesai. Padahal, jiwa mungkin justru membutuhkan keterhubungan yang aktif untuk merasa ditopang. Ini seperti mengatakan kepada seseorang yang sedang mendaki gunung terjal, jangan pedulikan kami, tidurlah yang nyenyak. Yang mereka butuhkan adalah lampu senter dan dorongan semangat, bukan diminta untuk berhenti. 2. Kamu sudah bebas sekarang, sudah tidak menderita lagi. Kita sangat ingin percaya bahwa penderitaan mereka telah berakhir, tetapi menyatakan kebebasan dan kedamaian secara prematur bisa seperti menutup mata kita sendiri. Jika jiwa sedang berjuang mengintegrasikan pengalaman hidupnya, ia belum sepenuhnya bebas. Ia sedang berproses menuju kebebasan. Pernyataan ini, meski bermaksud baik, berisiko membuat kita lengah dan berhenti mengirimkan energi penyembuhan yang justru sangat mereka perlukan. 3. Kamu akan selalu ada bersama kami. Aku tak akan melepasmu. Di satu sisi, ini mengakui ikatan cinta yang abadi. Namun, ada sisi lain yang berbahaya. Keterikatan yang berlebihan. Cinta sejati menghendaki kebaikan untuk sang kekasih, bahkan jika itu berarti melepaskannya untuk tumbuh. Terlalu berpegang pada kehadiran mereka, secara emosional maupun ritual, seperti menjaga segala barangnya tetap persis sama, dapat secara halus membelenggu jiwa. Jiwa itu perlu melanjutkan perjalanannya, bukan terus-menerus dipanggil kembali ke pelabuhan lama. 4. Aku tahu kamu pernah berbuat salah, tapi semuanya sudah kuampuni. Lupakan saja. Ini rumit. Pertama, kita seringkali bukanlah pihak yang berhak memberikan pengampunan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Kedua, dengan menghapus semua kesalahan, kita secara tidak sengaja meremehkan pentingnya proses pertanggungjawaban dan pembelajaran jiwa tersebut. Bagian dari perjalanan pasca kematian adalah melihat dengan jernih dampak dari setiap tindakan. Proses penyembuhan batin memerlukan pengakuan itu, bukan penghapusan dari luar. Niat kita baik, ingin meringankan, tetapi justru bisa menghalangi pekerjaan penting yang harus dilakukan sendiri. 5. Kamu sekarang malaikat penjagaku, jagalah aku dari sana. Ini terdengar mengharukan dan penuh kepercayaan. Namun, ia mengandung beban tersembunyi. Kita mengangkat jiwa yang mungkin masih rapuh menjadi pelindung kita. Padahal, kemungkinan besar arah bantuan justru harusnya mengalir dari kita yang masih hidup kepadanya, yang sedang dalam transisi. Memintanya menjadi penjaga sama seperti memberi tugas baru kepada seseorang yang masih harus menyelesaikan pendidikan dasarnya. Itu bisa mengalihkan dan membebaninya. 6. Segala ucapan kemarahan dan tuntutan. Mengapa kau tinggalkan aku?
Kemarahan adalah bagian wajar dari duka, namun melampiaskan kemarahan tuduhan atau kekecewaan yang ditujukan langsung kepada jiwa mereka hanya akan menambah energi berat dan kusut pada ikatan yang sudah ada. Emosi itu perlu diproses, tetapi melalui terapi, curhat pada sahabat, atau menulis di buku harian, bukan dilontarkan kepada jiwa yang sedang mencoba menemukan jalan terang. 7. Ucapan keraguan. Jika ada kehidupan setelah mati, mungkin kita akan bertemu. Keraguan filosofis itu manusiawi, tetapi ketika kita secara langsung berbicara kepada jiwa mereka, keraguan kita seperti kabut yang mengacaukan sinyal. Jiwa yang mungkin sedang bingung mencari arah, justru membutuhkan pancaran keyakinan dan kepastian dari kita, bahwa cinta dan kesadaran itu terus berlanjut. Kirimkanlah keyakinan itu, bahkan jika di hati kecil kita masih ada tanda tanya. Berikan mereka mercusuar, bukan kabut. Melihat daftar ini, mungkin kita bertanya-tanya, lalu, apa yang boleh saya ucapkan? Bagaimana cara saya yang benar? Tenang, setelah memahami apa yang sebaiknya tidak dilakukan, langkah berikutnya justru lebih membebaskan dan penuh kekuatan. Setelah mengenal perangkap dalam ucapan yang biasa kita lontarkan, kini saatnya kita membahas bahasa lain. Bahasa yang tidak hanya lahir dari niat baik, tetapi juga dari kebijaksanaan. Bahasa yang bisa menjadi bekal sesungguhnya bagi sebuah jiwa dalam perjalanannya. Inilah yang bisa Anda ucapkan, pikirkan, atau panjatkan dengan penuh kesadaran. 1. Aku di sini bersamamu, cintaku menyertaimu. Aku mengirimkan cahaya untuk perjalananmu. Ini adalah fondasinya. Alih-alih meminta mereka beristirahat, Anda menyatakan kehadiran aktif. Anda bukan hanya mengingat, tetapi menemani. Visualisasikan cahaya putih atau emas yang mengalir dari hati Anda, membungkus jiwa mereka dengan kehangatan dan kejernihan. Dalam dimensi non-fisik, perhatian sadar dan penuh cinta ini adalah sebuah bentuk energi yang nyata. Ia seperti suar di tengah kabut, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. 2. Aku memaafkanmu untuk semua hal yang disengaja maupun tidak, dan aku mohon maaf untuk segala sikapku padamu. Ini adalah mantra pembersihan hubungan. Banyak jiwa terikat karena utang emosi yang belum lunas, rasa bersalah, sakit hati, penyesalan yang tak terucap. Dengan tulus menyatakan pengampunan dan meminta maaf secara umum, Anda membantu melepaskan ikatan-ikatan yang menjerat itu. Anda membersihkan slate antara Anda berdua. Ini bukan tentang siapa benar atau salah, melainkan tentang membebaskan diri masing-masing untuk melanjutkan perjalanan tanpa beban. 3. Aku percaya pada proses yang kau jalani. Aku yakin ada kebijaksanaan besar yang membimbingmu. Di tengah kemungkinan kebingungan atau ketakutan dalam transisi mereka, kirimkan energi keyakinan. Anda tidak perlu pura-pura tahu detail prosesnya. Tidak ada yang tahu. Tetapi Anda bisa memilih untuk percaya bahwa ada kecerdasan alam semesta. Ada arus kehidupan yang membawa setiap jiwa menuju penyempurnaan. Keyakinan Anda ini menjadi batu pijakan yang kokoh bagi mereka, sebuah ketenangan yang Anda tawarkan dari dunia yang masih mereka kenal. 4. Dengan cinta aku melepasmu. Kutuluskan kebaikan untuk perjalananmu. Pergilah menuju cahaya, menuju keadaanmu yang berikutnya. Ini mungkin yang paling sulit, tetapi juga yang paling penting, melepaskan dengan ikhlas. Cinta sejati menginginkan yang terbaik untuk sang tercinta, meski itu berarti harus berpisah. Ucapan ini adalah izin tertinggi yang bisa Anda berikan. Anda memberkati mereka untuk pergi, untuk tumbuh, untuk tidak lagi terikat pada dunia ini jika waktunya telah tiba. Ini adalah hadiah terakhir yang sangat mulia. Kebebasan. 5. Aku menerima bahwa engkau telah pergi dalam wujud fisik. Aku terima bahwa hubungan kita kini berubah. Aku terima rasa sakit ini sebagai bagian dari pertumbuhanku. Penerimaan adalah kekuatan. Dengan menerima realitas kematian secara emosional, bukan hanya secara intelektual, Anda menghentikan perlawanan yang menguras energi. Penerimaan Anda juga mengirimkan pesan kejiwaan kepada mereka. Aku akan baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir padaku. Fokuslah pada perjalananmu.
Ini melegakan beban mereka dan memulai penyembuhan Anda sendiri. Intinya bukan pada kata-kata persisnya, melainkan pada niat dan getaran di baliknya. Alihkan fokus dari kesedihan dan ketakutan Anda, yang wajar adanya, menjadi keinginan tulus untuk melayani perjalanan mereka. Dari aku kehilanganmu menjadi aku mendukungmu. Dan percayalah, kerja cinta ini bukanlah jalan satu arah. Saat Anda mulai melakukan ini, sesuatu dalam proses duka Anda sendiri juga akan mulai bergeser, menjadi lebih dalam dan bermakna. Lalu, bagaimana kita mengubah pemahaman indah ini menjadi kebiasaan sehari-hari? Memahami teori adalah langkah awal. Namun, transformasi yang sesungguhnya terjadi ketika pengetahuan itu kita hidupkan dalam keseharian. Bagaimana cara mempraktikannya tanpa merasa terbebani? Mulailah dengan ritual sederhana. Anda tidak perlu upacara rumit. Cukup luangkan 5-10 menit di waktu yang tenang, pagi atau malam hari. Duduklah hening, tarik napas dalam, dan arahkan perhatian kepada orang yang Anda kasihi. Visualisasikan wajah mereka, tersenyum dalam keadaan baik. Kemudian kirimkanlah salah satu dari kalimat penuntun tadi. Bayangkan cahaya dari hati Anda mengalir menuju mereka. Ini seperti menelepon mereka untuk berkata, "Aku ingat kamu, aku mencintaimu, semoga lancar perjalananmu." Buatlah sudut peringatan yang hidup. Tidak harus seperti altar formal. Cukup sebuah bingkai foto, sebuah lilin kecil, atau benda sederhana yang mengingatkan Anda pada kebaikan mereka. Letakkan di tempat yang bisa Anda lihat sesekali. Bukan untuk diratapi, tetapi untuk disapa dengan senyum dan ucapan dalam hati, "Hai, hari ini cerah. Aku harap harimu juga cerah." Jadikan tanggal penting sebagai momen khusus. Di hari ulang tahun mereka, hari peringatan kepergian, atau hari raya seperti Nyepi atau Lebaran, luangkan waktu sedikit lebih lama. Nyalakan lilin, bacakan doa sesuai keyakinan Anda, atau ceritakan kembali kenangan indah pada keluarga. Anda juga bisa melakukan acts of kindness, sedekah atas nama mereka, bantu orang lain seperti dulu mereka membantu, atau tanam sebatang pohon. Setiap kebaikan yang Anda sebarkan dengan niat mendedikasikan pahalanya untuk mereka, menciptakan aliran energi positif yang sangat kuat. Perhatikan bahasa mimpi. Setelah seseorang pergi, mimpi tentang mereka adalah hal biasa. Namun, coba perhatikan kualitas mimpinya. Ada mimpi yang terasa biasa kabur. Itu seringkali adalah pemrosesan duka dari bawah sadar Anda sendiri. Tetapi, ada mimpi yang terasa sangat nyata, jelas, dan meninggalkan rasa tenang atau pesan yang kuat setelah Anda bangun. Mimpi seperti ini bisa jadi merupakan pintu komunikasi yang lebih dalam. Tidak perlu dianalisis berlebihan. Cukup catat dalam hati. Jika dalam mimpi mereka tampak damai, syukurilah. Jika mereka tampak membutuhkan sesuatu, jawablah dengan mengirimkan lebih banyak cahaya dan cinta dalam meditasi Anda keesokan harinya. Sebarkan cahaya untuk jiwa-jiwa yang terlupakan. Luangkan juga sesekali waktu untuk mengingat semua orang yang tidak lagi memiliki siapa-siapa yang mendoakan mereka. Bayangkan para leluhur yang namanya telah hilang dari ingatan, jiwa-jiwa yang meninggal dalam kesendirian. Kirimkan cahaya yang sama kepada mereka semua. Praktik kecil ini meluaskan hati Anda dan menyentuh sesuatu yang sangat universal dalam pengalaman manusia. Peringatan penting. Lakukan dengan lapang, jangan dipaksakan. Hubungan dengan dunia halus perlu dijalani dengan ketenangan dan kepasrahan. Hindari upaya memaksakan kontak melalui medium, papan ouija, atau ritual pemanggilan tertentu. Itu bisa membuka pintu pada energi yang tidak dikenali dan justru mengganggu proses pelepasan mereka, juga ketenangan Anda. Biarkan komunikasi datang secara alami, melalui mimpi, firasat damai, atau tanda-tanda halus dalam keseharian. Dengan melakukan langkah-langkah kecil ini, Anda secara aktif membangun kembali hubungan Anda dalam bentuk yang baru, bukan berdasarkan kehadiran fisik, tetapi berdasarkan kesadaran dan cinta yang aktif. Dan percayalah, saat Anda melakukannya, tidak hanya mereka yang merasakan dampaknya. Perlahan Anda akan menemukan bahwa luka-duka Anda tidak lagi terasa seperti lubang yang kosong, melainkan mulai diisi oleh rasa kedekatan yang berbeda, sebuah kedamaian yang dalam. Namun,
ada satu pertanyaan besar yang mungkin masih mengganggu. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami semua ini? Dari mana keyakinan bahwa cinta kita bisa menembus batas kehidupan dan kematian? Pertanyaan itu wajar. Keyakinan ini bukanlah sesuatu yang buta, melainkan lahir dari pengamatan mendalam tentang pola terdasar kehidupan dan pikiran manusia. Pada level terdalam, jiwa kita tidaklah terpisah-pisah seperti yang kita rasakan sehari-hari. Bayangkan sebuah lautan. Setiap jiwa manusia adalah seperti setetes air di dalamnya. Saat setetes air, kematian fisik, jatuh kembali ke lautan, ia tidaklah hilang. Ia menyatu kembali dengan sumbernya, memperkaya dan diperkaya oleh keseluruhan lautan itu. Koneksi kita dengan orang yang kita cintai tidak pernah benar-benar terputus, karena pada level lautan ini, kita selalu terhubung. Cinta dan doa yang kita kirim tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Ia hanya perlu menyelam lebih dalam menuju lautan kesadaran yang sudah menyatukan kita. Inilah yang dalam psikologi disebut alam bawah sadar kolektif, sebuah samudra pengalaman, kebijaksanaan, dan memori bersama umat manusia. Ketika Anda menyembuhkan hubungan dengan seorang leluhur, Anda turut menyembuhkan seutas benang dalam tenunannya yang luas. Saat Anda melepaskan dengan cinta, Anda memperluas ruang bagi kedamaian di dalamnya. Pekerjaan Anda bersifat personal, namun dampaknya beresonansi secara universal. Karena itu, mereka yang telah menyelesaikan perjalanan transformasinya tidaklah pergi begitu saja. Mereka menjadi bagian dari kebijaksanaan lautan itu. Mereka bisa hadir sebagai keheningan yang menenangkan, sebagai intuisi yang tiba-tiba membimbing kita di saat bingung, atau sebagai keberanian tak terduga yang mengalir dalam diri kita. Bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai kehadiran halus dari cinta yang telah menyatu dengan sesuatu yang lebih besar. Suatu hari nanti, ketika giliran kita tiba, kita pun akan menjadi bagian dari kebijaksanaan kolektif ini bagi generasi berikutnya. Dari sudut pandang inilah, kita bisa melihat keindahan bahkan dalam kehilangan yang paling pedih sekalipun. Saat seseorang pergi, memang ada bagian dari diri kita yang ikut mati, yaitu versi diri kita yang hanya ada dalam hubungan dengan mereka. Rasa sakit itu nyata dan perlu dihormati. Namun di baliknya ada sebuah pembukaan. Hati yang patah justru menjadi lebih lapang. Cinta yang kita kira hilang ternyata berubah bentuk, menjadi lebih luas, lebih dalam, mampu menjangkau melampaui batas fisik. Mereka yang telah pergi tidak menginginkan kita terpuruk dalam duka yang tak berujung. Mereka ingin kita hidup dengan sepenuh hati. Mereka ingin warisan pengalaman bersama kita mewujud dalam cara kita menjalani hari. Lebih berani mencintai, lebih dalam bersyukur, lebih sadar akan keindahan setiap napas. Jadi inilah inti dari semuanya. Hubungan kita dengan yang telah pergi adalah latihan untuk mencintai tanpa kepemilikan, menemani tanpa mengikat, dan melepaskan dengan keyakinan. Praktik ini secara halus menyiapkan kita untuk perjalanan kita sendiri nanti. Oleh karena itu, ketika Anda berpikir tentang mereka, ucapkanlah kata-kata yang menjadi cahaya. Jadikan cinta Anda sebuah kekuatan yang aktif menyembuhkan. Dan sambil menemani perjalanan mereka, berjanjilah pada mereka dan pada diri sendiri untuk hidup dengan penuh dan bermakna. Itulah kehormatan tertinggi yang bisa kita berikan. Kematian bukanlah akhir dari cerita. Ia adalah babak transformasi yang pasti dalam sebuah kisah yang jauh lebih agung. Dan dalam babak ini, cinta kitalah yang menjadi bahasa universal, cahaya yang menerangi jalan, baik bagi mereka yang telah berlayar lebih dahulu, maupun bagi kita yang suatu hari nanti akan menyusul. Terima kasih telah menyimak. Semoga pesan ini membawa kedamaian dan kejelasan baru dalam hubungan Anda dengan mereka yang Anda cintai di alam sana. Jika ada kebijaksanaan yang Anda rasakan, bagikanlah percikan cahaya ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Karena pada akhirnya, hanya cintalah yang tidak tersentuh oleh kematian. Hanya cintalah warisan abadi kita. Rawatlah, sebarkan, dan biarkan ia menuntunmu. Dalam kehidupan, dalam kehilangan, dan dalam semua misteri yang ada di antaranya.